Selamat datang di presentasi kami. Judul dari tugas besar ini adalah Penentuan Rute Optimal Menggunakan Graf, studi kasus dari Universitas Dian Nusantara Cibubur ke Ohana Waterpark Cibubur. Mata kuliah yang menjadi dasar tugas ini adalah Matematika Diskret, dengan dosen pengampu Ibu Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom. Kami adalah kelompok 1 dengan anggota Dimas Bakti Pratama, Dimas Hermawan, Naufal Hilmi, dan Nasuha Erza Ashifa. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk mempresentasikan tugas kami. Latar belakang, graf adalah struktur data penting untuk menyelesaikan berbagai masalah nyata dengan merepresentasikan hubungan antar entitas, seperti kota, perangkat jaringan, atau lokasi navigasi. Dalam transportasi dan navigasi, graf memodelkan lokasi sebagai simpul dan jalur sebagai sisi berbobot berdasarkan jarak, waktu, atau biaya. Di jaringan komputer, simpul merepresentasikan perangkat dan sisi merepresentasikan koneksi, memungkinkan pencarian jalur optimal untuk efisiensi pengiriman data. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran penting graf dalam menyelesaikan masalah nyata serta penerapan algoritma Dijkstra. Secara khusus, tujuan ini mencakup 1. Memahami konsep dasar graf termasuk definisi, struktur, dan aplikasinya dalam berbagai bidang seperti transportasi, navigasi, dan jaringan. 2. Mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek pada graf berbobot. 3. Menganalisis hasil implementasi algoritma untuk mengevaluasi efisiensi dan akurasi dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Identifikasi masalah, misalnya dari Universitas Dian Nusantara ke Jalan Utama memiliki bobot 2 km dan dari Jalan Utama ke Ohana Waterpark memiliki bobot 3 km. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra, kita dapat menentukan jalur terpendek untuk mengoptimalkan waktu dan efisiensi perjalanan menggunakan motor. Batasan masalah 1. Graf berarah dengan bobot positif. Setiap sisi memiliki arah dan bobot yang merepresentasikan jarak atau waktu. 2. Data graf sederhana. Hanya mencakup simpul dan sisi terbatas untuk menjaga kompleksitas tetap rendah. 3. Simpul saling terhubung. Selalu ada jalur dari titik asal ke titik tujuan, langsung atau tidak langsung. 4. Graf statis. Bobot sisi tidak berubah selama proses pencarian rute. 5. Fokus pada perjalanan motor, tidak memperhitungkan kondisi lalu lintas real-time. Contoh sederhana graf untuk studi kasus ini mencakup simpul awal, Universitas Dian Nusantara, simpul B, seterusnya, perempatan jalan utama, simpul terakhir, Ohana Waterpark, sisi dengan bobot, A ke B, 2 km, B ke C, 3 km. Graf ini digunakan sebagai dasar untuk menerapkan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute optimal dari Universitas Dian Nusantara ke Ohana Waterpark dengan kendaraan motor. Langkah-langkah algoritma Dijkstra diterapkan sebagai berikut. 1. Inisialisasi. Jarak awal A sama dengan 0, B sama dengan tak terhingga, C sama dengan tak terhingga. Simpul yang dikunjungi tidak ada. 2. Pilih simpul A, jarak terkecil sama dengan 0. 3. Perbarui jarak ke tetangga. A, jarak ke B sama dengan 2, melalui A. Jarak ke C sama dengan 6, melalui A. 4. Tandai A sebagai telah dikunjungi. Pilih simpul B, jarak terkecil sama dengan 2. 6. Perbarui jarak ke tetangga. B, jarak ke C sama dengan 5, lebih pendek dari jarak sebelumnya 6. 7. Tandai B sebagai telah dikunjungi. 8. Pilih simpul C, jarak terkecil sama dengan 5, dan tandai sebagai telah dikunjungi. Hasilnya, rute terpendek dari A ke C adalah melalui B dengan total jarak 5 km. Jalur optimal adalah A ke B ke C. Pada grafik ini, setiap titik yang diberi label huruf mewakili sebuah lokasi. Misalnya, titik A mewakili Universitas Dian Nusantara, sedangkan titik H mewakili Ohana Waterpark.
Node-node yang lain, seperti B, C, D, dan seterusnya, merepresentasikan lokasi-lokasi lain seperti persimpangan jalan, gedung, atau tempat menarik lainnya. Selain node, pada grafik ini kita juga memiliki angka-angka yang tertera pada setiap sisi. Angka-angka ini disebut bobot. Bobot ini biasanya mewakili jarak antara dua node. Semakin besar bobotnya, maka semakin jauh jarak antara kedua node tersebut. Tabel bypass yang Anda lihat di sini adalah seperti sebuah peta jalan yang sangat detail. Setiap kotak pada tabel mewakili jarak antara dua lokasi. Misalnya, jika kita ingin pergi dari Universitas Dian Nusantara, simpul A, ke Ohana Water Park, simpul H, kita bisa melihat nilai pada baris A, kolom H. Angka yang tertera di sana akan menunjukkan jarak terpendek antara kedua lokasi tersebut. Dengan menggunakan tabel ini, kita dapat dengan mudah membandingkan berbagai rute dan memilih rute yang paling efisien. Ini adalah proses menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek, algoritma Dijkstra. Pada tabel sebelah kiri, simpul A adalah simpul awal dan simpul H adalah simpul tujuan. Jika pada baris terakhir, jarak terpendek ke simpul H adalah 4.495 dan kolom sebelumnya. Untuk simpul H menunjukkan simpul G, maka jarak terpendek dari A ke H adalah 4.495. Jalur terpendek adalah A ke B ke D ke E ke F ke G ke H. Dari hasil analisis dan implementasi yang dilakukan dalam tugas besar ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra berhasil diterapkan untuk menentukan jalur terpendek dari Universitas Dian Nusantara Cibubur ke Ohana Waterpark Cibubur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jalur optimal dengan total jarak 5 km ditemukan melalui rute A ke B ke C. Penggunaan graf dalam memodelkan lokasi dan jalur terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan navigasi. Representasi graf mempermudah dalam memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antar lokasi, sehingga proses identifikasi jalur terpendek menjadi lebih sistematis. Selain itu, algoritma Dijkstra memberikan efisiensi yang tinggi dalam memproses graf berbobot positif, memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Sebagai pengembangan lebih lanjut, penggunaan algoritma Dijkstra dapat diterapkan pada graf dengan jumlah simpul dan sisi yang lebih kompleks, serta mempertimbangkan faktor waktu tempuh atau kondisi lalu lintas untuk mencerminkan situasi nyata. Selain itu, algoritma lain seperti A bintang atau Bellman-Ford dapat dieksplorasi untuk membandingkan keunggulan dan efisiensinya. Pemanfaatan perangkat lunak atau pustaka graf seperti NetworkX pada Python dapat menjadi langkah berikutnya untuk mempercepat perhitungan dan mengintegrasikan hasil dengan aplikasi navigasi seperti Google Maps. Peningkatan visualisasi, misalnya dengan graf interaktif atau peta digital, juga dapat memperkaya pengalaman pengguna serta memberikan informasi tambahan seperti landmark atau jalur alternatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bias Julissa Geni, Eskom, Mkom, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan tugas ini. Dukungan dan masukan dari teman-teman sejawat juga sangat membantu dalam penyelesaian tugas besar ini. Tidak lupa, kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membantu penyusunan tugas ini. Demikian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan hasil tugas besar ini. Kami berharap presentasi ini bermanfaat, khususnya dalam memahami peran graf dan algoritma Dijkstra dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.